Kembali lagi di channel Give Out Football, channel yang bahas tentang Manchester United yang ringan-ringan saja. Halo teman Give, kembali lagi di channel Give Out Football pada hari ini. Bagaimana kabar teman-teman Give semua? Thank you udah menonton preview pertandingan dari Manchester United versus Fulham yang video yang kemarin, dan ada beberapa di kolom komentar dan like-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendukung dari channel Give Out Football. Itu membuat akhirnya gue menjadi lebih rutin juga untuk mengupload beberapa video-video di setiap harinya. Oke, bagaimana teman-teman Give dalam menjalani hari ini? Masihkah banyak teman-teman dari fans lain yang datang menghampiri, "Hai Manchester United, bagaimana kabarnya hari ini?" Dengan teman-teman GIF yang mungkin di kantor, di sekolah, ataupun juga di kampus, mungkin ada yang lebih tersenyum-senyum. Walaupun pasti ketika menghadapi Fulham kemarin, pasti teman-teman GIF lebih mengalami khawatir apakah bisa melanjutkan tren positifnya Michael Carrick melawan tim Fulham kemarin. Tapi kita akan bahas secara detail tentang Manchester United untuk melihat bahwa pertandingan yang kemarin dilakukan itu bukan sekedar kemenangan 3-2. Ini adalah potret jelas dari gambaran besar seperti apa Manchester United versinya Michael Carrick sekarang. Kita lihat bahwa yang pertama, timnya masih mencari keseimbangan. Kita tahu bahwa 3-2 dari posisi 2-0 awal mendapatkan poin terlebih dahulu 2-0 lalu dikejar menjadi 2 sama, itu menandakan bahwa timnya masih dalam mencari keseimbangan. Yang kedua, punya kualitas individu luar biasa. Kita tahu kita mempunyai kualitas yang sangat baik per individu, mulai dari lini depan, lini tengah, sampai lini belakang, bahkan kiper pun sekarang kita sudah mempunyai kualitas individu, secara individu sangat luar biasa. Yang ketiga, yaitu tapi dengan kualitas individu yang sangat luar biasa tersebut, ternyata masih rapuh saat adanya intensitas lawan yang naik. Ketika kita mulai di-press, dan saat itu juga keseimbangannya mulai rapuh. Nah, yang selanjutnya adalah kita lihat bahwa kemarin sangat bergantung juga terhadap Bruno Fernandes. Jadi, Fulham datang ke Old Trafford kemarin bukan sebagai tim kecil, tapi mereka bermain seperti tim yang percaya bahwa Manchester United bisa dilukai lewat transisi cepat. Seperti di preview kemarin bahwa gue menjelaskan bahwa Fulham memiliki peluang untuk mengambil bola transisi dari Manchester United. Dan kemarin juga gue bilang bahwa gue lebih setuju memang Mazraoui yang ada di kanan, bukan Dalot. Kenapa? Nanti kita akan cek dari hasil pertandingan yang kemarin. Jadi jujur, mereka datang untuk mencuri poin, itu hampir terjadi. Tapi magisnya Michael Carrick kemarin dan tim membuat akhirnya skornya menjadi 3-2. Oke, para teman GIF, kita mulai dari kita bedah sedikit tentang starting line up yang dilakukan oleh Manchester United saat kemarin. Michael Carrick, seperti perkiraan gue kemarin, bahwa dia tidak mengubah sama sekali winning 11-nya. Dia tidak mengubah sama sekali starting line up-nya. Kenapa? Karena Michael Carrick itu adalah tipe yang sama seperti Ferguson. Dia sangat jarang sekali mengubah tim terbaiknya. Jadi kemarin dimulai dari Lamens di kiper, bek kanan Dalot, bek kiri Luke Shaw, tengahnya duet Maguire dan Martinez, lalu double pivotnya Casemiro dan Mainu, depannya Amat, Bruno, dan Cunha karena Patrick Dorgu cedera, dan lini depannya ada Bumo sebagai penyerang. Di atas kertas, seperti biasa Michael Carrick mengeluarkan 4-2-3-1. Tapi di lapangan kita harus lihat bahwa saat membangun serangan ada beberapa kali Carrick menggunakan 3-2-5, di mana tiganya itu adalah Maguire, Lisandro, sama Luke Shaw. Sedangkan si bagian 5 depannya itu, 2-nya itu adalah Mainu dan juga Casemiro. 5-nya itu dimulai dari Dalot, terus abis itu Amat,
Bruno, Bumo, lalu sebelah kirinya ada Dikunya. Nah, dan saat bertahan seperti apa? Menggunakan 4-4-2 medium block. Jadi sebenarnya tidak yang pertahanan tidak naik terlalu tinggi, tapi dia membuat yang medium block. Nah, secara cepat, secara penyerangan, menyerang dengan cepat yaitu dengan 2-3-5. Menyisakan Lisandro dan Maguire, back sayap maju dua-duanya sehingga di depannya menumpuk 5. 3 di tengahnya yaitu Maino, Casemiro dan Bruno untuk akhirnya membuka ruang oper-operan 1-2 untuk membuka ruang. Nah, kita bahas satu persatu dari ada beberapa peran kunci dari beberapa pemain. Salah satunya kita mulai adalah dari Casemiro. Casemiro ditugaskan untuk menjadi regista tersembunyi, bukan hanya pemutus serangan. Dia jadi pemain pertama yang mengubah arah permainan dari kiri ke kanan. Nah, itu bisa terlihat dari gol pertama lahir di sana. Kayak gitu. Nah, yang kedua, Bruno. Bruno itu menjadi orbit yang utama. Kenapa? Karena hampir semua serangan melewati dia. Nah, tanpa Bruno, mungkin struktur MU langsung kehilangan ritme. Mungkin itu yang bisa kita lihat ketergantungan juga dari Bruno. Ini era pada saat Ole pun juga seperti itu. Tapi apakah ini hal yang baik, yang positif, atau ini adalah hal yang negatif? Kita harus juga melihat di beberapa pertandingan berikutnya. Selanjutnya adalah Cunha dan Ahmad. Ini adalah kita buatnya adalah duel atau dua interior winger, di mana keduanya ini tidak melebar seperti winger klasik. Kita tahu kalau menggunakan 4-2-3-1 ini adalah winger klasik. Tapi ini beda dari Cunha dan juga Ahmad. Dia masuk ke half space, memberi ruang overlap untuk Shaw dan Dalot maju ke depan. Jadi itulah fungsinya dari si Cunha dan Ahmad. Nah, Bumo sebagai striker, dia adalah dari false line atau false target. Dia lebih banyak membuka ruang untuk akhirnya Cunha bisa menjadi target murni yang ada di lapangan lini depan Manchester United. Nah, bagaimana statistik di babak pertama? Babak pertama kita mendominasi secara terkendali. Gimana? Karena kita bahas dengan gol pertama, yaitu golnya dari Casemiro setelah di menit 19. Ini bukan suatu kebetulan, walaupun kita membuatnya dari set piece. Itu adalah hasil pola yang terlihat sejak menit awal. Apa maksudnya? Yang pertama, Bruno menarik gelandang Fulham untuk keluar dari zonanya. Terus yang kedua, Casemiro masuk ke ruang kosong. Fulham terlambat menggeser blok, sehingga Cunha menerobos dari kanan, terjadinya pelanggaran. Dan set piece menjadi senjata yang mematikan juga. Jadi kita sama lah ya seperti Arsenal sebagai raja set piece gitu ya dalam menantikan gol. Nah, tapi setelah gol terjadi tersebut, MU tidak bermain cepat. Dia lebih mengontrol pertandingan, mengontrol posisi, dan Fulham dipaksa untuk menyerang dari sisi sayap. Sama seperti waktu kemarin Arsenal, dipilih sayap mana yang akhirnya diarahkan ke sana gitu. Nah, Lisandro, Maguire menang duel, banyak menang duel di sana. Tapi ada sinyal bahaya, di mana Fulham mulai menemukan ada ruang di belakang Maino. Kemarin lumayan ada ruang banyak di belakangnya Maino ketika Casemiro tidak melapisi dan bek kanannya lebih sering yaitu Dalot yang tidak melapisi. Transisi negatif MU itu lambat. Terus yang selanjutnya juga Dalot sering 1 lawan 2, jadi Ahmad juga kurang mundur untuk pertandingan semalam. Nah, ini bibit masalah yang akhirnya meledak di akhir laga. Terus yang selanjutnya adalah golnya Cunha. Golnya Cunha ini adalah ilusi tentang keamanan dari pertandingan. Gimana? Karena gol kedua Matheus Cunha itu adalah, kalau bisa kita bilang, adalah carry football atau carry ball. Kenapa? Karena merebut bola dari tengah, lalu Casemiro membeli terobosan dengan tidak melihat Cunha, lalu Cunha menyerang di antara back sebelah kiri dan juga center back, lalu Cunha mengambil ruangan sempit untuk langsung menendang di bagian itu. Nah, secara taktik Fulham itu terlalu narrow, terlalu jarak antara backnya terlalu melebar. Jadi Cunha punya koridor untuk menembak dengan baik. Nah, di titik ini MU juga terlihat sangat nyaman, tapi justru disinilah secara psikologis mulai muncul. Kenapa? Pertama, intensitasnya mulai turun,
pressing depan yang ngendur, jarak lininya makin panjang. Jadi ini menjadi pelajaran untuk tim-tim untuk Manchester United sendiri. Ketika sudah unggul 2 gol, itu secara intensitas tidak boleh turun, pressing depan tidak boleh mengendur, dan jarak lininya harus semakin pendek gitu ya. Nah, kita lihat juga bagaimana akhirnya Fulham bisa membalikan keadaan. Marco Silva membaca celah Manchester United dengan sangat baik. Kenapa? Karena ada perubahan dari Fulham. Back sayapnya dibuat menjadi lebih tinggi. Karena kita tahu tadi ada ruangan antara Maino, Dalot, dan juga Ahmad, atau Casemiro, Luke Shaw, dan juga Cunha. Jadi back sayapnya lebih tinggi. Dan Jimenez menarik keluar dari Maguire, dan second line-nya menembak dari luar kotak. Nah, itulah dimana penaltinya Raul Jimenez itu menjadi hukuman atas Manchester United karena transisi bertahannya lambat sekali. Kita lihat bahwa transisi di sebelah kanan sangat jelek. Maguire, kita tahu Maguire adalah dan Lisandro tipe yang duel yang sangat oke, tapi ketika adu speed Maguire akan tertinggal. Dan juga Maino mulai kelelahan untuk menutup ruang. Lalu golnya Kevin di menit 90 plus 1 itu bukan keberuntungan, itu konsekuensi struktur MU yang terbelah jadi 2 blok. Jadi memang kondisinya sudah mulai keblok-keblok nih, antara sebelah kiri, kanan, dan juga ruangan tengah itu mulai keblok. Nah, tapi ada pergantian pemain dari Arsenal pun kemarin, pergantian Michael Carrick itu sangatlah pergantian yang sangat baik gitu ya. Kenapa? Inilah ketika melihat bahwa Sesko ini adalah momen dimana dia adalah membuktikan bahwa kedalaman squad United lumayan menjanjikan. Masuknya Sesko mengubah dimensi. Jadi MU yang tadinya depannya Bumo menggunakan false nine, jadinya MU mempunyai target box yang murni. Back Fulham dipaksa turun lebih dalam. Bruno dapat referensi untuk umpan lambung. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dan akhirnya di menit 90 plus 4, kombinasi insting striker, visi Bruno, dan mental tim yang belum menyerah, itu yang membuat akhirnya Sesko memberi elemen yang tidak dimiliki Bruno, yaitu kehadiran secara fisik yang berani duel dan naluri nomor 9 yang sangat klasik. Nah, melihat hal itu, kita melihat secara statistik ya dari SofaScore, Bruno Fernandes mendapatkan nilai 9 dari 10. Dia 2 kontribusi gol untuk pengumpan, pengatur tempo, dan pemain paling menentukan di laga Manchester United. Tanpa dia mungkin MU menjadi tim yang berbeda. Casemiro, ini adalah salah satu motor yang sangat luar biasa. Ketika diganti Ugarte, mulai tuh kelabakan di tengahnya. Gitu. Nah, Cunha itu sebagai pergerak yang cerdas dan juga, tapi kejelekannya adalah dia masih inkonsisten untuk saat bertahan, sering ketinggalan gitu. Maguire mungkin kuat di udara dengan nilai 6 per 10, tapi rentan untuk saat buka ruang. Dan juga penaltinya tadi mengubah dari arahnya laga. Sesko menjadi super sub, 1 sentuhan 3 poin. Profil dari striker masa depan Manchester United. Nah, melihat hal tersebut, walaupun menang, ada PR besar dari Manchester United. Yang pertama tentang masalah transisi. Kita harus mulai belajar masalah transisi ketika transisi cepat terjadi. Nah, transisinya lumayan buruk untuk transisi negatif. Nah, jarak Casemiro itu dengan back terlalu lebar. Sedangkan pertandingan sebelumnya tidak seperti ini. Ini ada masalah tentang tidak konsistennya antara setiap pertandingannya. Ketergantungan dengan Bruno, dan yang paling penting adalah fullback kita sering telat turun. Nah, MU saat unggul justru kehilangan identitasnya. Ini ciri-cirinya tim yang belum matang saat secara mental, secara kolektif ya di dalam pertandingan. Kita melihat bahwa pressing rapinya Fulham, berani main di Old Trafford, efektif memanfaatkan half space-nya MU, sebelah kanan khususnya, mental kuat dari Fulham itu membuat mereka kalah secara hasil tapi tidak kalah secara ide. Nah, apa sih yang diucapkan Carrick pada saat akhir pertandingan? Carrick menyatakan ada 3 poin yang penting yang harus dipelajari oleh Manchester United. Yang pertama, karakter tim lebih penting daripada taktik. Ini menunjukkan bahwa Carrick ingin menunjukkan bahwa mental dari tim itu dibentuk lebih oke daripada taktik yang digunakan. Karena ketika taktik banyak yang digunakan tapi karakter tim tidak
melambangkan menggunakan Manchester United di dada mereka, itu membuat akhirnya pertandingan tidak berjalan dengan oke. Yang kedua adalah Sesko. Sesko ini adalah contoh kesiapan dari mental. Kita tahu Sesko di beberapa pertandingan dicadangkan, tapi dengan mental yang baik, Sesko tetap siap kapanpun diturunkan dan melakukan mencetak gol bagi Manchester United. Selanjutnya adalah Manchester United. Old Trafford masih mempunyai aura yang spesial. Aura itu kembali muncul, atau kita sebut dengan Fergie time pun juga muncul dalam pertandingan ini. Jadi Carrick tahu timnya belum stabil. Carrick tahu bahwa tim ini belum begitu sangat stabil ya dalam pertandingan, tapi dia sedang membangun fondasi psikologis dulu sebelum sistemnya sempurna. Walaupun kita lihat bahwa Steve Holland mulai merapikan jarak antara tadi half space, jarak antara bagi lini tengah dan juga lini belakang, ini sedang diperbaiki oleh Manchester United. Nah, kesimpulannya apa dari pertandingan ini? Kita belajar ada 5 hal yang kita pelajari. Yang pertama, MU bisa menang tanpa bermain indah. Yang kedua, Bruno masih menjadi jantung dari segala pertandingan Manchester United. Yang ketiga, Sesko harus makin sering menjadi opsi utama ketika mungkin melawan tim-tim yang memiliki low block. Yang keempat, Carrick sepertinya tetap butuh gelandang box to box tambahan, yaitu untuk melapisi Casemiro. Karena ketika Casemiro sudah tidak bermain, menggantikan Ugarte belum pas untuk posisi di sana. Ketika berduet pun juga dengan Maino. Dan Fulham juga memiliki layak untuk mendapatkan respect secara besar. Ini kemenangan penting, tapi bukan salah satu performa juara dari Manchester United. Oke teman GIF, pertandingan ini mengajarkan bahwa sepak bola itu bukan hanya sekedar taktik, tapi mental dari Manchester United untuk menang bukan karena sempurna, tapi karena menolak menyerah dalam pertandingan. Menurut kalian, apakah pertandingan Manchester United tadi yang dikeluarkan dari Carrick secara sistem, secara membuat mental, apakah sudah menjadi Manchester United yang seutuhnya, atau memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar bagian mana yang teman-teman lihat bahwa Michael Carrick kayaknya butuh perbaikan di lini ini, Michael Carrick kayaknya butuh di lini depan, atau mungkin Sesko pantas menjadi starter di pertandingan berikutnya. Jadi teman-teman boleh silahkan tulis di kolom komentar, dan teman-teman boleh like, boleh share video ini kepada teman-teman Manchester United lainnya, teman-teman GIF lainnya, dan jangan lupa teman-teman GIF boleh juga mensubscribe dan menyalakan loncengnya untuk akhirnya tidak ketinggalan untuk setiap video-video tentang Manchester United di GIF of Football di selanjutnya. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, dan teman-teman boleh juga melihat juga pertandingan-pertandingan berikutnya yang akan yang akan dilakukan oleh Manchester United, karena minggu depan kita akan melawan salah satu tim besar, yaitu melawan Tottenham Hotspur di Manchester United. Terima kasih teman-teman GIF, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.